drafter dari Perpres Strategi Keamanan Cyber Nasional RI yang pertama yang kita miliki di tingkat Perpres. Itu dikeluarkan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tahun 2023, Perpresnya nomor 47. Jadi di situ sudah dijelaskan bagaimana kita membangun, mengamankan dan menggunakan ruang cyber dengan 4 strategi objektif. Yang pertama adalah mengamankan semua yang terkait dengan ruang cyber pemerintah. Yang kedua adalah mengenai ekonomi cyber. Yang ketiga mengenai pertahanan cyber. Yang keempat mengenai diplomasi cyber, yaitu menggunakan ruang cyber untuk kepentingan diplomasi, menggunakan diplomasi untuk Indonesia membangun, mengamankan menggunakan ruang cyber. Dan di situ ada 4 stakeholder yang dibahas, yaitu pertama pemerintah, yang kedua adalah akademisi, yang ketiga adalah industri, yang keempat adalah komunitas cyber. Nah, di situ ada 35 fokus area kerja dan dipecah lagi menjadi 40 sekian action plans. Harus diterapkan selama 5 tahun ke depan, dan saya bisa jamin itu belum dikerjakan karena baru ditandatangani 2023, walaupun kita sudah selesai mendraft itu dari 2021. Jadi diharapkan mulai 2025 ini Presiden Prabowo bisa mengimplementasikan itu, dan yang menjadi acting agent-nya adalah Badan Cyber dan Sandi Negara bersama dengan komponen cyber lainnya. Nah, bedanya kalau di Amerika, cyber itu berasal dari militer dilempar ke sipil. Kalau di Indonesia, cyber itu bukan dari militer. Sipil sudah ada dan militer mulai menggunakan ruang cyber. Oleh karena itu, erat kaitannya penggunaan ruang cyber militer berkaitan dengan sipil. Ya, jadi di dalam strategi keamanan cyber itu, pilar ketiganya itu sebenarnya fondasi untuk membangun pertahanan cyber. Dan di situ bisa dipelajari, bisa dibaca, dipahami bagaimana generasi muda di-engage oleh government untuk bisa menguasai dalam kutip ruang cyber, sehingga tidak menjadi victim of cyberspace, tapi menjadi shaper of the cyberspace. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan tadi saya langsung klasifikasinya menjadi 3. Yang pertama, kita menghadapi irregular competition saat ini. Perang terbuka jarang, hanya terjadi Rusia dan Ukraina. Tetapi irregular competition ini, tensinya itu tidak kalah dari perang. Yang pertama, karakteristiknya irregular competitions ya. Kalau dalam regular competitions, ada instrumen diplomasi yang merupakan jembatan penghubung negara A dengan negara B dalam konteks bilateral, perwakilan, representasi, pengambilan keputusan, kerjasama. Tapi kalau dalam irregular competitions, diplomasi itu berubah menjadi political warfare. Bagaimana menguasai suatu negara, politik suatu negara melalui operasi dari luar. Itu satu. Salah satunya dengan elite capture operations. Bagaimana meng-capture elite negara-negara sasaran. Gak hanya negara berkembang, Amerika pun juga kena elite capture operations. Dan elite capture operations, impact-nya adalah pengambil kebijakan di suatu negara itu, termasuk waktu itu era Presiden Biden, banyak kena elite capture operations dari PRC, sehingga kalah dalam pemilu melawan Trump. Pada intinya, pengambil keputusan tidak melakukan yang terbaik untuk konstituen yang memilih mereka. Penyanderaan istilahnya. Nah, itu terkait dengan economic element of power. Jika dalam regular competition, ekonomi itu bicara mengenai kerjasama ekonomi, bantuan perdagangan, investasi, dan paling jauh adalah embargo. Economic instrument of power dalam irregular competitions adalah bagaimana menyuap pejabat negara asing untuk membeli akses kepada resource yang ada di negara itu. Misalnya, kasih pinjaman 100, silahkan dikorupsi 40, 60-nya dipakai untuk pembangunan. Tapi dari situ, pintu masuk untuk lebih jauh mengeksploitasi yang melakukan yang disebut dengan economic subversion terjadi. Karena kultur dari negara itu sudah dipelajari. Orang-orangnya suka korupsi, orang-orangnya suka tidak improve, gampang dibeli. Nah, itu namanya irregular competition. Yang ketiga, strategic messaging. Dalam konteks regular, biasanya negara A, negara B itu memberikan pesan secara regular. Sifatnya itu jelas terbaca dan intensinya bisa mudah dibaca. Kami memposisikan negara Indonesia di hadapan Australia seperti ini. Tetapi kalau dalam konteks irregular competitions, negara A kepada negara B tidak hanya mengirimkan pesan, tapi berusaha meng-create kondisi untuk mempengaruhi populasi negara itu, dan termasuk menggunakan ruang cyber, supaya populasi negara itu memberikan legitimasi kepada pemimpin di negara itu yang inline dengan negara pembesar. Itu. Yang keempat, dari perspektif militer,
Kalau kita kenal di sini ada kerjasama militer atau show of force militer, dalam konteks irregular competition, militer itu hadir untuk melakukan infiltrasi dan rekayasa politik di era damai di negara tersebut. Itu banyak terjadi waktu kasusnya Rusia sebelum melakukan invasi terbuka. Yang kedua, Pak Prabowo berkali-kali mengingatkan kita harus melatih diri kita menjadi strategis. Karena strategi itu, definisi strategi ada 91 definisi. Intinya adalah bagaimana kita berpikir kreatif, futuristik, harus punya imajinasi yang besar, terlatih. Demikian juga kita bisa membuat itu sebagai suatu sains yang terukur untuk menciptakan suatu kondisi yang mungkin kondisi itu bisa berguna, favorable untuk kita mencapai sasaran. Jadi strategi itu bukan pasti berhasil. Strategi juga bukan drama. Kalau drama itu saya buat sutradara, buat skenario ini harus terjadi skenario begitu. Kalau strategi kita berinteraksi dengan banyak orang, belum tentu strategi kita itu masih valid 1 bulan ke depan. Makanya strategi itu beda dengan rencana. Strategi selalu point of origin. Kita harus selalu berpikir strategis di dalam setiap momen. Sebagai pelaku tactical yang sebagai pelaku tifat taktis, kita harus dibekali pemikiran strategis. Waktu saya ke West Point, saya melihat di West Point mereka diajar mengenai strategi nasional, strategi keamanan nasional. Mereka juga waktu itu saya lihat mereka ada 42 prodi, Pak Gubernur, 42 prodi. 42 prodi itu katakanlah ada yang prodinya itu adalah teknik sipil. Tapi mereka kalau mau pilih korps ajen boleh aja. Mau pilih korps infanteri boleh aja. Korpsnya prodinya adalah social science. Bisa saja mereka masuk korps elektro gitu. Nah, itu cara berpikir yang kita harus pelajari. Karena bicara strategi kita bicara potensial oponen dan potensial kawan kita ke depan. Nah, itu yang Pak Prabowo selalu ingatkan. Baru era Pak Prabowo lah, taruna kita bisa dikirim ke West Point, ke Air Force Academy di Amerika, ke Inggris, ke banyak negara. Nah, karena beliau berpikir strategis jauh ke depan. Mengenai 2030 bubar apa enggak? Ya, saya udah ketemu Peter Singer waktu saya di Washington DC. Saya dapat dia sebagai guest lecturer. Dokumen tahun 99 open source ya dari Department of Defense mengenai prediksi dunia ke depan. Saya bisa tunjukin dokumennya, di sini bisa kontak saya langsung, saya kasih dokumennya. Itu 2030 ada skenario Indonesia juga sudah tidak eksis sebagai NKRI. Itu sesuatu yang biasa. Contingency planning seperti itu. Tahun 99. Dan saya pernah berikan ke Pak Prabowo setelah Pak Prabowo bicara seperti itu. Jadi sains antara tidak sains ini namanya prediksi strategis. Makanya berpikir strategi kritis, in time, sintesis, sistemik, kreatif, dan futuristik. Dan Indonesia, yang terakhir nih Bu, 2 menit, ada riset di 62 negara, ya, dari Hebrew University, ya jangan lihat Israel ya, tapi lihat Hebrew University yang tulis ini, political scientist yang cukup terkenal di dunia Middle East. Ada 32 negara yang demokrasinya bertahan, 30 kolaps. Singkat cerita, ada 11 variabel yang bisa diklasifikasi menjadi 4 faktor. Diskin and diskin, Pak Profesor, itu penulisnya. Jadi, Indonesia sebenarnya itu punya semua variabel untuk rentan kita demokrasinya kolaps dan pecah. Kenapa? Kita ini majemuk, social cleavages-nya dalam. Tahun 55 begitu banyak partai. Yang pertama adalah partai yang nasionalis dan partai yang basisnya bukan nasionalis tapi agama. Yang kedua yang berorientasi pusat, ada yang berorientasi daerah. Yang ketiga ada yang berorientasi pendekatan kapitalis, ada yang bersosialis menuju komunis. Nah, sedalam itu social cleavages kita sampai sekarang masih seperti itu. Ditambah lagi Gini koefisien kita memang tidak tinggi tapi di tingkat sedang. Gini koefisien artinya ketidakseimbangan ekonomi. Dan kita ini dengan jumlah yang besar dan kita harus negara kesatuan. Negara kesatuan. Sistemnya presidensial. Biasanya negara seperti kita ini parlementer dan terikat. Tetapi saya setuju kita memilih kesatuan dan presidensial. Oleh karena itu kekuatan presiden di Indonesia itu sangat besar. Saya berkali-kali ngomong lebih besar daripada presiden di Amerika sekalipun. Kenapa? Karena kita negara kesatuan, 80% ada di pusat kekuatannya. Kalau negara serikat 50-50. Yang kedua, presiden di Indonesia
di negara yang masih formatif 70 tahun merdeka, 80 tahun merdeka, itu masih banyak ruang manuver yang bisa dibentuk untuk membentuk keadaan. Dan masyarakatnya kolektif patrialistik. Jadi apa kata presiden, biasanya yang lain tuh nurut. Jadi kalau presidennya mau bikin baik, negaranya bisa baik. Kalau presidennya mau bikin nggak baik, negaranya bisa nggak baik. Dan ruang gerak di tingkat domestik untuk Indonesia itu lebih besar daripada Presiden Trump sekalipun. Presiden di Amerika itu, sisi presidensial, mereka lebih luas, lebih leluasa gerakannya keluar daripada di dalam. Nah, jadi jawaban saya adalah kita menghadapi regular competition semuanya ini. Kita tidak hanya bertarung di darat, laut, udara, tapi kita juga bertarung di ruang cyber, di space. Ada 7.000 satelit. Kita kategori bukan spacefaring, bukan advance, tapi kita developing. Makanya Pak Prabowo juga kerjasama dengan BRICS, dan BRICS itu tidak perlu ditakutin. Kenapa? Karena BRICS itu adalah model minilateral, bukan multilateral, dan kohesivitasnya itu tidak kuat, level 5. Artinya apa? Dia tidak seperti European Union, tidak seperti ASEAN. Masuk BRICS hari ini, bulan depan mau keluar juga boleh. Dan di BRICS itu juga bukan hanya blok yang anti Amerika, di situ ada Uni Emirat Arab yang sangat dekat dengan Prancis, Inggris, dan Amerika, yang 50% lebih warga negaranya adalah orang Amerika, Inggris, dan Prancis. Jadi kenapa ada minilateralisme seperti itu? Karena negara ini di satu sisi, karena globalisasi, butuh yang namanya kerjasama eksklusif untuk menangani masalah-masalah cepat. Dibentuklah Quad, AUKUS, BRICS. Jadi pada saat Pak Prabowo desain untuk masuk ke BRICS, beliau tidak akan melepaskan engagement dengan ASEAN dan Indo-Pasifik. Tidak akan membuat kita jadi berantem dengan Amerika. Tapi kita juga meningkatkan nilai tawar kita secara politik, yang pertama. Yang kedua, secara ekonomi kita ambil keuntungan dari situ, ya, untuk menyelesaikan utang-utang kita atau mendapatkan pinjaman lagi, tapi digunakan dengan efisien. Yang ketiga adalah untuk kepentingan mengejar teknologi security yang non konvensional. Contohnya adalah teknologi space, ya, cyber, tanpa kita harus tergantung satu negara. Nah, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita nggak boleh berhenti belajar. Kalian, kita lihat pilihannya cuma dua, 2030 bubar atau take off. Itu aja. Dan kita adalah agent, yang acting agent yang bisa mengubah keadaan. Saya rasa itu ya, Bu. Terima kasih, Bu.